Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran IPS. Kali ini kita bersama-sama akan melihat dan mempelajari bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama bernyanyi dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia, membela negara kita. Anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, kompetensi dasar yang akan dicapai adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Anak-anak, meskipun kita sudah merdeka, tetapi masih saja banyak gangguan yang merongrong kemerdekaan kita. Sekutu pada waktu itu datang dengan tujuan hendak melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang mereka, tetapi diboncengi oleh tentara sipil Belanda yang bernama NICA, Nederland-Indisch Civil Administration. Nah anak-anak, mari kita lihat melalui video berikut ini bagaimana sekutu mengganggu negara kita. Untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pertempuran 10 November. Tentara Sekutu Inggris pertama kalinya mendarat di kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pendaratan pertama ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. 2 hari setelah pendaratan, tentara Inggris mulai menyerbu penjara Republik untuk melakukan pembebasan kepada para perwira sekutu dan pegawai Rapui. Tentara sekutu pun berhasil menguasai tempat penting seperti gedung Bank Internasional, kantor pos besar, dan pangkalan udara. Pertempuran di kota Surabaya meluas ke seluruh kota. Inggris menyerang dengan menggunakan peralatan perang lengkap. Para pemuda berusaha untuk mengepung dan menyerang gedung tersebut. Dalam insiden ini, Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas. Kemudian Inggris mendatangkan tentara yang lebih besar ke sejumlah daerah. Pada 9 November 1945, Inggris mengultimatum pemuda Surabaya yang isinya rakyat Surabaya supaya menyerahkan senjata kepada Inggris selambat-lambatnya pukul 6, 10 November 1945. Apabila tidak dilaksanakan, Surabaya akan digempur baik dari darat, laut maupun udara. Ultimatum yang dihiraukan oleh para pemuda karena rakyat Surabaya bertekad mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah terakhir. Setelah batas ultimatum habis, kota Surabaya digempur oleh tentara Inggris.
Kota Surabaya diserang baik dari darat, laut, dan udara. Tokoh yang paling dikenal dalam kejadian ini, salah satu pemimpin arek-arek Surabaya adalah Bung Tomo. Dia membakar semangat para pejuang Surabaya untuk menggempur musuh. Karena persenjataan yang tidak seimbang, akhirnya banyak rakyat Surabaya yang gugur, yang mengakibatkan kekalahan para pemuda Surabaya. Kota Surabaya pun jatuh ke tangan Inggris. Pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 merupakan peristiwa sejarah yang penting. Oleh sebab itu, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa Bandung Lautan Api. Tentara Sekutu mulai memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945. Tentara Sekutu yang pada saat itu diboncengi Nica kemudian mengeluarkan ultimatum. Isinya adalah agar para pemuda menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Ultimatum yang tidak diindahkan oleh para pemuda Bandung, akhirnya terjadilah pertempuran sengit. Pasukan Sekutu bisa merebut dan menduduki beberapa kantor penting. Bahkan kota Bandung sebelah utara berhasil diduduki oleh pihak Sekutu. Para pejuang Bandung terdesak ke bagian selatan Bandung. Pada 23 Maret 1946, pasukan Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum untuk yang kedua kalinya, yang isinya agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel A. Nasution sepakat untuk mematuhi ultimatum tersebut demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintah Indonesia pada saat itu. Sebelum meninggalkan kota Bandung bagian selatan, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung. Pada malam tanggal 23 Maret 1946, beberapa gedung penting pun dibakar. Pertempuran Medan Area. Pasukan Sekutu Inggris berhasil mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly. Pada saat sebelumnya, Belanda telah mendaratkan pasukannya di bawah pimpinan Westerling. Para pejuang tengah siap dan membentuk sebuah divisi keamanan untuk rakyat Medan. Divisi tersebut disebut dengan istilah Divisi Banteng. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadilah pertempuran yang pertama sejak kedatangan Sekutu di kota Medan. Pada 18 Oktober 1945, Sekutu menuntut supaya rakyat menghentikan pertempuran dan segera menyerahkan senjatanya. Namun rakyat menolak dan pada tanggal 10 Desember 1945, terjadilah pertempuran Medan Area. Pertempuran 5 hari di Semarang. Hingga bulan Oktober 1945, pasukan Jepang masih tetap berada di kota Semarang. Mereka juga masih melancarkan serangan terhadap beberapa tentara keamanan rakyat yang bertujuan untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih dalam penahanan. Sementara itu, tersiar kabar bahwa Jepang meracuni sumber air minum di wilayah Candi Semarang. Oleh sebab itu, Dr. Karyadi memeriksa sumber air yang diracuni oleh Jepang tersebut. Pada saat itu, dia menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat di Pusara, Semarang. Namun naas, dia kemudian dibunuh oleh tentara Jepang. Terbunuhnya Dr. Karyadi ini menyulut kemarahan para pemuda Semarang. Akibatnya terjadilah pertempuran di Simpang 5 dan sekitarnya. Pertempuran tentara keamanan rakyat melawan tentara Jepang yang dikomandoi oleh Mayor Kido. Pertempuran berlangsung selama 5 hari, dari tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober tahun 1945. Perang bisa dihentikan setelah adanya gencatan senjata. Pertempuran Ambarawa. Kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh orang Nica di Ambarawa membuat rakyat Ambarawa marah. Akibatnya terjadilah pertempuran 21 November 1945. Dalam pertempuran tersebut, Letnan Kolonel Isdiman gugur. Dia menjabat sebagai Komandan Resimen Banyumas. Akhirnya pimpinan pasukan diambil alih oleh Kolonel Sudirman, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Panglima Divisi Banyumas. Pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945, terjadilah pertempuran yang hebat yang dikenal dengan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran ini, Sekutu dapat diusir dari bumi Ambarawa. Peristiwa ini diabadikan oleh pemerintah dengan dibangunnya monumen Palagan Ambarawa, dan pada setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri.
Pertempuran Puputan Margarana. Perang Puputan di Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dengan nama pasukannya yaitu pasukan Ciungwanara. Pasukannya berhasil beberapa kali menang. Pertempuran dimulai pada April 1946 di Denpasar. Karena senjata yang dimiliki sangat terbatas, maka pasukan Ciungwanara akhirnya terdesak. Mereka bertahan di Desa Marga. Di wilayah inilah pasukan I Gusti Ngurah Rai mengadakan perang sampai titik darah penghabisan. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai dan sebagian besar pasukannya meninggal dunia. Perang ini juga dikenal sebagai Pertempuran Margarana. Anak-anak, setelah kalian melihat video pertempuran-pertempuran tadi, kita akan melihat tokoh yang berperan dalam pertempuran tersebut. Pertama adalah Pertempuran Surabaya, dipimpin oleh Bung Tomo. 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bandung Lautan Api dipimpin oleh Muhammad Toha dan kawan-kawan. Ada lagunya ya anak-anak, Halo Halo Bandung. Kemudian Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Selanjutnya adalah Pertempuran Medan Area yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Kemudian kita akan melihat pertempuran 5 hari di Semarang. Rakyat Semarang memberontak marah terhadap sekutu karena Dr. Karyadi meninggal dunia. Pertempuran Puputan Margarana artinya pertempuran habis-habisan dilakukan di Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Anak-anak, selain perjuangan melalui pertempuran, kita pun melakukan perjuangan dengan cara diplomasi atau berunding. Pertama, diadakan perundingan Linggarjati. Tetapi saat itu hasil perundingan merugikan Indonesia. Wilayah Indonesia diakui hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Indonesia menerima, tetapi Belanda masih ingin menguasai Indonesia melakukan serangan kembali. Diadakan perundingan Renville. Indonesia menunjuk wakilnya Australia. Belanda menunjuk wakilnya Belgia dan penengahnya Amerika Serikat berunding di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Kapal tersebut milik Amerika Serikat. Wilayah Indonesia semakin sempit. Indonesia semakin dirugikan, tetapi Indonesia menerima dengan tulus. Ternyata kita diserang kembali, sehingga dilanjutkan dengan perundingan Rum-Royen. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Van Royen merupakan wakil dari Belanda. Apakah sudah selesai anak-anak? Belum, masih ada kelanjutannya, yaitu Konferensi Meja Budar. KMB diadakan di Delhi, diwakili oleh Muhammad Hatta dan Belanda diwakili Ratu Juliana. KMB Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag, Belanda. Salah satu hasilnya adalah Belanda mengakui kedaulatan atau kekuasaan Indonesia dalam bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua masih dikuasai oleh Belanda. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat semua, maka saatnya kalian mengerjakan soal post-test. Pertama, tuliskan 6 pertempuran mempertahankan kemerdekaan disertai tokohnya. Nomor 2, jelaskan perundingan-perundingan yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan secara berurutan. Kirimkan jawaban kepada gurumu. Setelah kalian melihat video